Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman Islam sehat walafiat dan insya Allah nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Qur'ani Journey. Sebelumnya saya dari tim manajemen DJWI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan apabila ada tutur kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan atau tidak berkenan di hati kepada para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf. Semoga kita semua memperoleh hidayah dan inayahnya, dan semoga amalia kita senantiasa di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pula kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini akan memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah dipertemukan di rodoh min jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Qolis. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu beserta keluarga, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa dulu Ustadz? Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban katsira, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ayo saudara sayyidat, Bapak Ibu yang memuliakan jamaah kajian Quranic Journey yang semoga kita semuanya dilindungi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat dan salam kita pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan semua pengikutnya sampai akhir masa. Semoga kita digolongkan dalam golongan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang muliakan, qadarullah dan atas izin Allah, alhamdulillah kita hari ini memulai kajian Quranic Journey yang alhamdulillah yang ke-8, sesi yang ke-8 atau angkatan yang ke-8. Tentu sudah banyak yang kita kaji sebelum ini, yang kita sudah bahas, kita dalami. Dan hari ini di Quranic Journey ini kita akan mengkaji bersama-sama. Sebenarnya tidak ada yang baru dari materi-materi Quranic Journey yang ke-7, ke-6 dan sebelumnya. Meskipun demikian, hari Quranic Journey yang ke-8 ini kita masih mengetengahkan hadis-hadis qudsi, lalu ada doa-doa yang bersumber dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada tafsir yang sengaja dihadirkan, tafsir dalam bentuk tulisannya, tidak saja nanti disampaikan tetapi juga dalam bentuk tulisannya. Lalu menebalkan ayatnya yang kali ini pada Quranic Journey ini, Bapak Ibu membedakan, kita tidak banyak memang membuat
penebalan ayat pada setiap kali pertemuannya. Tapi kita usahakan satu kali pertemuan satu ayat. Itu satu kali pertemuan satu ayat. Dan harapan banyak waktu bisa kita gali untuk hal-hal yang lainnya, termasuk adalah diskusi, dialog, tanya jawab yang berkaitan dengan apakah tafsirnya, apakah hadisnya, dan seterusnya. Untuk itu, mari kita tancapkan dalam hati kita niatan dalam rangka tadabburul Qur'anil Karim, memahami, mendalami, menyelami firman-firman Allah SWT, hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengannya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Pertemuan kita di setiap waktunya, semoga itu dicatatkan sebagai bagian daripada takarub kita kepada Allah, pendekatan kita kepada Allah SWT. Baik, Bapak yang muliakan, kita mulai. Kira sudah apa namanya? Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menggandakan, gitu ya, menggandakan apa namanya materinya. Ini dia materinya. Pada pertemuan perdana ini kita akan menebalkan, dan surah yang akan kita bahas pada pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya adalah surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, gitu ya. Ini surah Al-Hasyr yang kita seringkali dengarkan dalam bacaan-bacaan Al-Quran oleh para guru kita. Itu ya, itu banyak berbicara nanti tentang peristiwa interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi Madinah, ya, Yahudi Madinah. Insya Allah nanti kita akan dapatkan beberapa pemahaman atau menyegarkan kembali tentang bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi di kota Madinah. Mari kita awali pertama-tama ini membaca dan menebalkan surat Al-Hasyr gitu. Untuk itu, untuk perdana, siapa yang akan membacakan untuk kita nih, Bunda Ana nih? Silakan dengan Mbak Kuryah. Bu Kuryah, silakan Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Wa rahimanallahu bitilwatil Qur'an Karim. Mudah-mudahan yang baca beliau dan kita yang mendengarkan memperoleh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendek sekali Allah memulai surah Al-Hasyr ini dengan kalimat sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Kalau dipahami secara sederhana, sabbaha itu maknanya adalah bertasbih, ya, atau mensucikan. Sucikan. Bertasbih artinya menghilangkan apa-apa yang tidak layak untuk disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bersumber dari ucapan kita, bahkan persepsi atau pandangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu berprasangka atau mempersepsi Allah, memahami Allah, atau berangan-angan, mengira-gira tentang sesuatu yang tidak layak Allah dikenakan oleh Allah, maka
pikiran jelek itu namanya kita tidak bertasbih, tidak mensucikan Allah dari hal yang tidak layak. Itulah hakikat tasbih. Jadi bertasbih itu artinya menjernihkan apa saja yang tidak layak Allah sandang. Itu dia bertasbih itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi secara bahasa sabaha itu aslinya kan artinya berenang. Kan yang sering umum ya. Sabaha itu berenang. Jadi sabahah atau sibahah itu artinya berenang juga. Kenapa kok ada hubungannya apa mensucikan diri, mensucikan Allah dengan berenang tadi nih? Ulama mencoba mengkaitkan pemaknaan bertasbih dengan renang secara lafziah, secara bahasa, karena biasanya orang berenang itu dari tepian menuju ke tengah, seperti itu ya. Dari tengah, kalau orang berenang di laut, tentu startnya dari pantai lalu ke tengah. Itu maka ketika seorang merenang dari pantai menuju ke tengah, maka lambat laun tambah lama, tambah jauh, air yang dia dapati tambah bersih, yang tadinya kotor, butek di pinggir kan gitu, maka bertambah jauh ke dalam, itu bertambah jernih, bertambah bersih, biru dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Seseorang itu jika bertambah mendalami, tambah memahami, tambah jauh terus menyelami apa yang sesungguhnya kemahakuasaan Allah itu, maka dia pada akhirnya akan merasakan keagungan Allah dan meninggalkan persepsi-persepsi buruk tentang Allah. Baik. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa saja, apa saja yang ada di langit. Bisa benda-benda, ya, benda-benda langit. Tetapi di sini juga apa saja yang terdapat di langit, baik yang berakal maupun tidak berakal. Meskipun secara kebahasaan itu pada asalnya sesuatu yang ditujukan adalah yang tidak berakal, benda, gitu ya. Tapi kata-kata ma itu bisa mencakup kedua-duanya. Jadi bisa mencakup berakal dan tidak berakal. Misalkan pada surat An-Nisa, fankihu ma toba lakum minan nisa. Ma toba lakum. Di situ digunakan kata ma, padahal yang dimaksud adalah orang. Itu menunjukkan bahwasanya penggunaan kata ma tidak selalu frigid, tidak selalu hanya digunakan untuk yang tidak berakal. Nah, dalam konteks ayat ini, maka ma itu apa saja yang di langit dan apa yang ada di bumi, berarti benda-benda dan baik yang berakal berarti manusia maupun benda-bendawi. Atau diambil satu pemahaman lainnya bahwa kalau benda-benda yang tidak berakal saja yang ditujukan dengan kata ma itu bertasbih kepada Allah, apalagi harusnya manusia yang berakal. Lebih layak, lebih pantas, lebih mesti bertasbihkan Allah atau bertasbih kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa burung-burung itu pun bertasbih. Burung-burung itu sholat, burung-burung itu memuji Allah. Walakin la ta'lamuna tasbihahum, tetapi engkau tidak mengetahui tasbih mereka. Coba Bapak Ibu bisa dicek di surah, ya, di surah ke-17. Ayatnya adalah ayat ke-44 surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihin. Ya. Surah Al-Isra. Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ya. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Jadi hewan-hewan bertasbih. Seperti itu.
batu-batu bertasbih. Itu. Cuma kita tidak tahu. Itu contoh ayat yang menunjukkan bahwasanya barang-barang, benda-benda yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Bahkan setiap helai daun yang bergerak, sesungguhnya dia sedang bertasbih kepada Allah. Angin yang berhembus, sesungguhnya angin itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Burung-burung berkicau itu bagian daripada tasbihnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makhluk-makhluk yang tidak berakal saja dia bertasbih kepada Allah, maka sudah sangat layak dan mesti orang-orang yang berakal yakni manusia bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata-kata al-aziz di sini seakan-akan Allah memberikan satu warning, peringatan, ya. Kalau di sini kan bilang bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan dia maha perkasa untuk menimpakan azab kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak mau bertasbih kepada Allah. Allah berkuasa untuk menundukkan azab, tetapi dia itu dibatasi oleh Al-Hakim. Allah sendiri membatasi diri Al-Hakim, artinya bijaksana, nggak sembrono. Ya, tidak sembrono Allah itu mengazab manusia. Ya. Jadi seandainya manusia itu diazab atas karena dosanya, maka rasa-rasanya tidak ada yang akan tersisa di muka bumi ini kecuali habis sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mengazab setiap orang yang berdosa gitu ya, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali habis semuanya itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, maka Allah tunda azabnya itu, tidak disegerakan, tapi nanti ditunda di akhirat nanti. Nah, itulah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Bapak Ibu pada mengurai ayat ini saya sudah buatkan di sini, tapi di tulisan Bapak Ibu nggak ada ya. Ini di sini saja apa namanya tampak nih. Baik, ada yang sudah menuliskannya Bapak Ibu, berapa jumlah kata yang sudah Bunda Sri, ayo Bunda Sri ditunjukkan. Bunda Rina sudah. Cuman kayaknya filmnya kurang satu. Oh gitu Bun. Karena beda ini dengan yang lain. Baik, coba kita lihat ya. Oke, berarti ada 14 ya Bun ya? Iya. Makasih Bunda Rina. Selanjutnya silakan Bun. Bunda Nuno. Ya, boleh Bun. Mana Bun? Iya. Alhamdulillah. Coba naik ke atas lagi Bun, dikit lagi. Ada 14 juga ya? Sama 14. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Bunda Sri. Dan Nunung silakan. Tadi sudah benar. Ya. Oh, udah. Nah, Bunda Sri. Allah. Ke bawah lagi Bun, ke bawah lagi. Terus ada berapa jumlahnya Bun? 14 Ustadz. 14 sama ya. Nih tulisannya rapi bener ya. Ini orang-orang dulu begini tulisannya nih. tulisan guru-guru begitu dulu. Rapi. Pak Haji Zainal, monggo. Oh, lagi error itunya sinyalnya kali ya. Kayaknya sinyalnya Pak Haji dari pagi tuh. Tadi ya. Baik. Belum Pak Ustadz, baru datang nih. Oh, Masya Allah. Iya. Baik. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Kalau tidak,
Mari kita lihat bersama-sama, kita cek ya. Bapak Ibu tadi menulis ada 14 ya. Kira-kira coba saya berapa? Sama sih 14 ternyata. Alhamdulillah 14. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti sudah bisa mengurai ayat. Sabbaha artinya bertasbih. Tasbih. Bertasbih. Innalillah. Oke, bertasbih. Bertasbih, betul. Jenisnya itu adalah fi'il. Fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il Fi'il madhi. madhi. Kedudukannya nggak ada ya. Nggak ada kedudukannya nih. Lalu li itu artinya apa? Kepada. Bagi atau Bagi. untuk. Untuk. Ini bentuknya apa Bapak Ibu? Huruf. Huruf. Huruf Hurufnya huruf apa ini? Jar. Jar. Nah ini tidak ada juga kedudukannya. Allah. Allah. Ya Allah artinya ya. Allah. Jenisnya adalah isim. Bentuk isimnya adalah lafaz Lafaz jalalah. Nah, sebagai apa di sini apa namanya kedudukannya sebagai isim Isim majrur. majrur. Nah, gitu kedudukannya. Nah, kenapa isim majrur? Karena ada huruf jar. Jar. Ma apa yang Isim. ini isim namanya isim Mausul. isim mausul ya, isim mausul. Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai fa'il atau subjek. Fa'il dari sabbaha. Nah, benar Bun. Fa'il dari sabbah. Fi Harfu. artinya di atau pada. Tuh, di atau pada. Lalu jenisnya adalah huruf. Hurufnya adalah huruf jar. Tidak ada kedudukannya. As-samawat, langit. Langit. Isim. Langit. Isim. Urainya isim apa nih? Jama muannas salim. Muannas salim. Kedudukannya dia isim majrur. Majrur. Ada huruf jar. Berarti namanya isim majrur. Wa Dan huruf huruf namanya huruf apa? atau Ataf. Enggak ada kedudukannya. Ma apa ya? Ini isim. isim Namanya tadi mausul. isim mausul. Karena ada huruf ataf. Huruf ataf Maktub. ini, maka ini namanya maktub. Apa tuh maktub? Yang disertakan, yang digandeng. Ya, yang disertakan, yang digandeng. Itu namanya maktub. Fi. Oke. Artinya di, pada, gitu Bapak Ibu. Di pada Terus, huruf jar. Al-ard apa nih? Bumi. Sim Isim. muannas. Isim muannas. Karena ada huruf jar, Isim aman majrur. Bapak Ibu namanya
Isim majrur. Jadi kalau isim majrur itu berarti isim yang didahului oleh huruf jar membentuk keterangan. Nih keterangan. Jadi huruf jar dan isimnya isim majrur membentuk keterangan. Wa sama Dan nih Bapak Ibu nih kayak gini nih. huruf Ya. apa? Huwa. Ya Allah. Tapi di Isim sini sebenarnya di sini bukan ataf ini. Kita ganti sini. Ini istiqnaf. permulaan. Isnaf. Istinaf betul. Huwa artinya dia. Ya, Dianya dia isim Allah ya. dhamir. Betul, ininya isim. Namanya dhamir. Posisinya sebagai mubtada. Dhamir munfasil sebagai mubtada. Nah, mubtada itu ke Bapak Ibu kalau bahasa Indonesia ini berarti apa ini? Sebentar. Mubtada itu pokok kalimat. Al-Aziz yang maha perkasa. Perkasa. Isim dan namanya sifat. Sifat. Ini khabar. Dan Khobar khabar. itu berarti predikat. Yang menerangkan. Jadi mubtada yang diterangkan. Ini khabar satu. Al-Hakim yang maha bijaksana. Sim. Isim sifat. Sifat. Di sini Bapak Ibu khabar 2. Maaf. Bukan khabar. Khabar 2 betul. Bukan. Bukan naat ya. Berarti ini apa tadi? Khabar itu khabar itu predikat ya, predikat. Oke, itu deh Bapak. Baik. Nah, ini tafsirnya Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti ya. Tafsirnya kita nggak usah bacakan di sini. Itu dia dari sisi ayatnya. Sebelum kita memasuki hadis agak panjang hadisnya. Ini. Baik. Bunda Rina boleh bacakan untuk kita hadisnya, silakan Bun. Siap, Ustaz. Monggo. Jangan berisik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulus tushida fa'utiya bihi fa'asafahu fa'arrafahu li'amahu fa'arafaha qala fama alimta fiha qala qataltu fika hatta tushitu qala kadabta walakinaka fa qatalta li an yuqal jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhibba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamhu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama alimta fiha
Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Qala kadabta walakinaka ta'allamtal ilma liyuqal alimu wa qara'tal Qur'ana liyaqal huwa qari'un. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Masya Allah. Warajulun wasah, saya mau nangis nih. Warajulun wasa'allahu alaihi wa'adahu minal asnafil mali kullihi fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qal fama alimta fiha qala ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qal kadabta ya Allah walakina fa'alta liyaqal huwa jawad liyuqal huwa jawab jawad ya huwa jawad. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. A'udzubillah. Artinya sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qori. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan sebagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah berfirman, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau.
Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insya Allah. Ini Bapak Ibu membacakan apa yang dibacakan oleh Bunda Rina tadi. Ini merupakan warning kepada kita, kehati-hatian tentang pentingnya ikhlas di dalam beramal. Betul, Ustaz. Ikhlas dalam beramal, tidak hanya ikhlas di dalam ucapan, tapi lebih penting lagi adalah dalam hati kita. Karena apa yang ada di dalam hati kita, Allah SWT tahu. Ya. Allah mengetahui detail, jelas sekali apa yang di dalam hati seseorang. Sehingga mulutnya boleh berbicara A, B, C, boleh karena ini, karena itu, tetapi sesungguhnya boleh jadi berlawanan dengan apa yang di dalam hatinya. Karena Ya. apa yang ada di dalam hatinya, tujuannya adalah tujuan-tujuan keduniaan. Agar dibangga-banggakan, agar dipuji, agar disebut-sebut orang, dan sebagainya. 3 sosok yang diceritakan dalam hadis Imam Muslim ini, muliakan, itu sesungguhnya adalah orang-orang yang dalam pandangan manusia, itu kan disebut-sebut berkali-kali dalam hadisnya ya. Ya. Dalam hadisnya mengatakan dia memang begitu, gitu. Dan memang begitu itu berarti memang artinya bahwa orang masyarakat memahaminya begitu. Contoh yang pertama tadi, ada orang nanti di akhirat ditampakkan padanya nikmat-nikmat yang di dunia itu. Fisiknya kuat, ya, ahli strategi, terus orangnya itu lincah dalam perang. Lalu dia mati syahid. Dalam pandangan orang mati syahid karena dibawa perang. Lalu ditanya, untuk apa kau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu, nikmat sehat, fisik kuat, terampil dalam berperang. Lalu dikatakan semuanya itu dalam rangka memperoleh ridhamu ya Allah. Kan gitu. Maka apa kata Allah? Kadzabta. Kamu dusta, kamu bohong. Karena engkau berani tampil gagah berani itu supaya orang-orang di sekelilingmu mengatakan dan menggelarimu sebagai orang yang hebat, pemberani. Nah, jadi ketika seperti itu saja Bapak Ibu mengatakan itu, Allah mengatakan itu bukan buat aku. Ya bahasa dengan bahasa Indonesia, bahasa manusia ya. Allah itu sangat pencemburu. Allah itu sangat pencemburu. Maksudnya begini maksudnya, bahwa Allah itu nggak senang diduakan di dalam niat kita. Allah itu tidak mau disandingkan di dalam tujuan perbuatan seseorang. Pengen Allah itu udah buat aku saja, nggak usah buat yang lain. Nah, itu dia tuh. Yang kedua, ada orang yang diberi ilmu lalu diberi kemampuan, suaranya bagus, membaca Quran. Qari. Kita kenal dia qari. Bersusah payah dia melatih dirinya supaya suaranya bagus, indah. Gitu kan. Lalu nanti di akhir kiamat ketika dia dihadapkan kepada Allah, lalu kemudian dikatakan kepadanya, ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah hadirkan. Lalu bilang, oh iyalah itulah nikmat padaku. Aku punya suara bagus, punya hafalan yang kuat. Untuk apa kau lakukan itu? Itu semata-mata karena aku ingin mempelajari Al-Quran dan ingin mengajarkannya kepada orang lain, semata-mata karena mengharap ridhomu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabtah. Kamu dusta. Yang kamu lakukan itu bukan untukku. Yang kamu lakukan itu bukan karena aku.
Yang kamu lakukan itu semata-mata kamu lakukan itu karena ingin dipuji oleh orang supaya orang mengatakan kepadamu itu engkau qari, engkau ahli tafsir, engkau hafiz Quran, engkau orang yang memahami Al-Quran, engkau orang yang punya peduli dengan Al-Quran, pokoknya segala macam. Dan Bapak yang muliakan, bukankah itu yang sering hadir dalam hati kita? Kan gitu ya. Semua kita lah. Maka hadis yang kita bacakan malam ini betul-betul ini untuk mengingatkan kita semuanya bagaimana terus memurnikan niatan tujuan ibadah kita ini hanya karena Allah. Jangan-jangan yang dalam pandangan manusia ini bagus sekali, ini orang ahli, ini orang alim ini. Ternyata di hadapan Allah gak ada artinya. Kenapa? Karena yang kau lakukan itu semata-mata engkau mengharapkan pujian, sanjungan, kekaguman, decak kagum dari orang-orang yang ada sekitar. Nauzubillah min dzalik. Ini perlunya kembali meluruskan niat, Bapak Ibu yang muliakan. Lalu yang ketiga, ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Lalu dia kenali, oh iya itu dulu, oh memang hartaku banyak. Amanah yang dititipkan Allah kepadaku berupa materi banyak. Lalu ditanyakan, untuk apa itu kamu lakukan dengan harta yang aku titipkan kepadamu? Waduh, aku jadi pendermawan ya Allah, aku jadikan harta yang kau titipkan, aku membantu orang-orang yang membutuhkan karena ini perintahmu ya Allah. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu lakukan itu, kamu menjadi dermawan, kamu menjadi orang yang ringan, hatinya ringan, tangannya membantu orang lain. Bukan karena aku, kata Allah, bukan karena aku. Tapi sesungguhnya di dalam hati kecilmu kau lakukan itu semata-mata kau ingin dipuji sebagai orang yang dermawan, jawad, dermawan, orang yang baik hati, orang yang peduli, orang yang segala macam sebutan-sebutan, panggilan-panggilan. Dan engkau bukan karena aku yang kamu lakukan. Engkau berinfak bukan karena aku. Meskipun lidah dan mulut pun mengatakan hal itu, tetapi di dalam-dalamnya hati, dalam relung hatimu, sesungguhnya yang kau niatkan itu adalah untuk ini, dan itu. Kamu berdusta. Lalu ketiga orang tadi masing-masing fasuhibu, maka diseret mukanya itu, dilemparkan dia ke dalam neraka. Padahal orang-orang itu Bapak yang muliakan, nauzubillah ya. Nauzubillah min dzalik. Itu orang-orang yang dalam pandangan kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita, orang yang alim. Orang yang dermawan. Orang yang punya peduli dengan agama. Orang yang peduli dengan masyarakat. Maka dengan kekuatannya, dengan ilmunya, dengan jabatannya, dia banyak berjuang untuk agama Allah. Tapi ternyata sayangnya ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan itu, di dalam hatinya muncul niatan-niatan bukan karena Allah. Itulah yang menjadi Allah katakan kau dusta. Kau lakukan itu sebenarnya bukan karena aku. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau disandingkan dengan yang lain. Maka tadi kalimat tadi bilang, Allah tuh maha penjemur, sangat penjemur. Meskipun nggak ada dalam Asmaul Husna, Bapak Ibu, nggak ada. Tapi Allah itu nggak pingin banget tuh dia marah, murka kepada orang-orang yang omongannya bahwa ini karena Allah lillahi ta'ala, mulutnya lillahi ta'ala, nggak tahu hatinya. Wah ini berat Bapak Ibu nih, subhanallah. Ini benar-benar hadis ini nih harus kita camkan baik-baik ini di sisa-sisa waktu kita ini. Jangan sampai kita itu oh, sudah berpayah-payah melakukan, tapi ternyata di hadapan Allah sia-sia. Maka dibalikin, bohong kamu. Sakit banget itu. Iya, Insya Allah. Ini bapaknya kan. Jadi ini nggak tahu ya mengawal kan untuk kita nih namanya
pesan ini. Jadi inti hadis ini apa? Inti hadis ini menyanyikan mari kita harus berusaha bahwa apa setiap yang kita lakukan hendaklah itu karena Allah di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Oleh karena ketidakmampuan kadang-kadang kita mengelola hati, banyak-banyaklah beristighfar karena ketidakmampuan hati kita itu. Iya. Ada bilang astagfirullah, ya, ma'alim tu min kulli dzambin ma'alim tuhu aw la ma'alam. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Mohon ampunan dosa-dosa baik dosa-dosa yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui, dosa yang tidak kita sadari. Itu dia. Baik, itulah hadisnya. Ada yang ingin menyampaikan, Bapak Ibu silahkan tentang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW ini. Ini hadis qudsi ya, hadis qudsi Bapak Ibu. Hadis qudsi. Ya, Afwan Ustaz. Iya silakan, Pak Jadi Mai. Ya, ini sangat menyentuh sekali nih, meluruskan niat. Awal niat kita itu lurus, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Betul. Namun dalam perjalanan, setan kan selalu menggoda, Ustaz. Betul. Atau dari teman, wah kamu bacaan Al-Qur'annya bagus. Wah kamu ilmunya lebih dari yang lain-lain. Betul. Nah, bagaimana cara kita menghindari jadi dua niat itu, Ustaz? Kasih Ustaz. Baik, makasih Pak Jinpai. Benar ini bagi kita semuanya Bapak Ibu. Hati kita itu mudah sekali terombang-ambing. Hati kita itu mudah sekali diselewengkan oleh setan. Baik setan yang tidak tampak maupun setan yang jelas, yaitu manusia. Maka pertama, doa ini penting untuk kita baca. Doa yang mana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Engkau jangan simpangkan hatiku ini setelah Engkau beri hidayah. Ya Allah, jangan Kau tutup hati ini setelah Kau bukakan hidayah untuk. Kira-kira gitu. Yang pertama, pentingnya berdoa. Yang kedua, ya ini kan kata para ulama, saya sendiri terus belajar ya Bapak Ibu, kita semuanya lah terus memperbaiki diri karena tidak ada yang lebih baik sesungguhnya kecuali orang yang terus memperbaiki diri. Gitu ya. Sangat mungkin sekali kita yang dilakukan tadi ditanyakan oleh Pak Ribai. Di awal kita sudah lurus rasanya, tapi di tengah-tengah jalan itu ada gangguan, ada godaan, sanjungan, pujian yang menjadikan kita lalu kemudian terperosok di dalam pujian itu, kesesatan pujian itu. Maka setiap kali hati kita menyadari bahwa itu ya itu menuju kepada selain Allah, maka segerakan hati kita itu untuk kembali lagi ke niatan awal. Sama Bapak Ibu lagi sholat. Kita lagi sholat. Mungkin ya, mungkin ini memungkinkan. Atau kadang-kala lah, ada di antara Bapak Ibu yang di tengah sholat kira-kira tiba-tiba pikirannya kemana-mana tuh. Ini, itu, itu. Tadinya udah bener waktu takbiratul ihram Allahu Akbar. Baca Fatihah udah bener. Begitu mulai ruku, begitu itidal, mulai itu. Inilah, itulah gitu ya. Ingat tentang cucu kita, ingat tentang motor kita tuh, ingat tentang gerbang rumah kita, semua macam-macam dalam ingat aja. Maka ketika kita menyadari itu, segerakan hati kita kembali kepada niatan awal bahwa saya sedang sholat. Kalau kita tadi dalam niat, saya niat awal karena Allah, ini nggak benar nih. Hati-hati dengan pujian orang. Pujian orang-orang pujian itu melambungkan kita lalu kita lupa diri, lalu membanggakan diri, apalagi timpanin lagi, iyalah siapa dong orang yang kayak gini, model saya gitu loh yang rajin, makanya terus saja setan nggak berarti.
Itu Bapak Ibu. Jadi ini kena semua lah, setiap manusia lah dari hadis ini kena semua. Artinya, ayo, maksud saya mohon maaf, jangan apa namanya, oh, harus berhati-hati. Ini memang begitulah hadisnya, gitu, supaya kita lebih berhati-hati di dalam menjaga niat, mengawal niat kita ini jangan sampai nyimpang di tengah-tengah jalan. Saya kira Ya, itu. Mohon ya, maaf Pak berarti Limai. ini ya Ya. Ustadz, Ji, ketika monggo. ketika kita berbuat sesuatu yang baik atau manfaat Mm-mm. tiba-tiba gitu, udah pokoknya tapi ketika di situ memang benar ada orang yang melihatnya, memujinya, kemudian itu kan bagian dari musibah itu malahan. Jadi kita supaya menolak dengan pujian-pujian yang ditampakkan oleh yang tampak maupun yang nggak tampak. Itu kalau kita selalu apa ya, nggak peduli dengan apa yang sudah kita kerjakan, pokoknya tujuannya hanya lillah. Jadi mau dipuji kayak mau apa nggak butuh gitu. Kalau sikap begitu gimana? Sepertinya Iya. Ustaznya sinyal. Ya sinyalnya. Maaf, kayaknya sinyal Ustaz. Jadi nggak sebenarnya Terputus-putus. Ya kayaknya sinyalnya Bu. tidak Ya kan? Ustaz, mohon maaf, sinyalnya putus-putus. Suaranya Ustaz nggak Putus-putus. terdengar. Maaf Bun ya, kayaknya sinyalnya Ustaz Ya, sinyalnya ke bawah angin. hilang tuh, menghilang. Mohon maaf. Mungkin termasuk lagi ntar. Jadi memang hadis ini benar-benar Iya, menembak ini kita semua. yang ada problem manusia. Iya. Tapi kadang ya itulah Iya. antara berbuat baik dengan Lillahi ta'ala ya Bunda ya. dengan pujian itu kan bersanding. Jadi kita harus hati-hati. Supaya apa? Dengan pujian itu kita terlena dan tidak mencederai niat yang benar-benar lillah gitu. Memang ya begitu. Tapi kalau kita cuek aja nggak mau bodoh dengan orang yang ngomong apa kayak bukan butuh gitu, nggak butuh gitu. Ada sih, cuman sinyalnya mungkin belum. Ya sinyalnya. Ya mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang senantiasa istiqomah, lillah, tidak mengharapkan dunia ini hanya sementara untuk bersinggah. Belum connect sinyalnya. Goib lagi yang lain. udah nampak lagi. kedengaran deh. Udah ya. Yes. Tadi kok putus begitu aja nggak nyadar. Nggak tahu tadi menghilang Ustaz sinyalnya. Betul. Jadi Bapak Ibu kan sedikit. Jadi mau menampakkan amalan kita atau tidak menampakkan, Al-Quran sendiri mengatakan nggak masalah. In tubdus sadaqat fad'imahiyya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Itu maknanya apa itu? Apapun yang kau sedekahkan itu lalu kau tampakkan, is okay, nggak masalah.
Tapi jika engkau sembunyikan, ya, waktu itu hal fuqara, lalu kau memberikan itu kepada orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik bagimu, kata Al-Quran. Itu di dalam surah ke-271, Bapak Ibu. 100 Al-Baqarah, nanti dicek ya, Bapak Ibu. Al-Baqarah ayat 271. 271. Iya. Itu nggak masalah, mau ditampakkan sedekah kita, mau disembunyikan, gitu. Hanya saja memang menyembunyikan itu lebih aman daripada menampakkan, gitu ya. Maksudnya menampakkan itu adalah memberitahukan kepada orang-orang. Dikhawatirkan takut berubah niatan tadi. Tapi kalau orang itu mampu, kalau orang itu misalkan udah apa namanya tahan, maka nggak masalah ditampakkan. Oh, itu boleh kok. Dan sekali lagi ini masalah hati memang Bapak Ibu. Ini masalah hati. Dan hati itu disebut dalam bahasa Arab qalb, tidak lain karena dia terus berubah-ubah, sering berubah-ubah. Berubah. Ini begini begitu, itu berubah. Itu hati mudah sekali terombang-ambing. Doanya juga Bapak Ibu selain tadi Allahumma rabbana la tuzigh qulubana, yang kedua adalah apa itu? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini dalam agama, di jalan agama. Baik, subhanallah, itu dia Terima kasih Ustaz. tentang haditsnya. Masya Allah, ini mudah-mudahan saya belajar dari ini dan kita semuanya mengambil manfaat dari hadis ini, insya Allah. Insya Allah. Baik, ada yang lain Bapak Ibu silakan. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau menyimak hadis ini memang sangat berat ya dalam kehidupan Pak Ustaz untuk menjelaskan. Tapi berkaitan dengan ini Pak Ustaz, kan ada penjelasan lain tentang innamal a'malu binniyat itu ya. Dengan Betul. diawali dengan niat yang benar. Kemudian di dalam perjalanan mungkin ada goda-goda dan sebagainya. Apakah itu sudah bisa menggiring ke arah sana Pak Ustaz? Menghindari daripada ketidakikhlasan itu. Diawali dengan Makasih. niat yang benar. Betul. Baik, suaranya Pak Haji kecil benar ya? Suaranya iya, suaranya nggak terdengar pun, Pak. Dengar cuma Oh, ya. kecil benar. Ini maaf lagi jauh, lagi di Magelang kali jadinya. Oh, pantesan sinyal. Mohon maaf, mohon Baik. maaf. Baik, Kota. jadi Benar. betul namanya niat itu kan di awal. Namanya niat itu di awal. Betul. Nah, niat yang di awal itu lalu kemudian berproses sampai dengan akhir daripada amalan. Maka ada Nabi mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Kalau tadi dibilang innamal a'malu binniat. Gitu ya. Itu ada di apa namanya hadis lain mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu bagaimana ujungnya. Ujungnya itu. Kalau tadi di awalnya, sekarang ujungnya penting. Jadi artinya apa? Kalau hadis lain mengatakan awalnya, hadis lain mengatakan ujungnya, berarti memang dalam prosesnya pun harus dilihat, gitu ya. Gitu. Jadi tentu landasan awalnya niat pertama itu yang harus tidak boleh salah. Gitu ya. Ketika niatnya sudah benar, di tengah perjalanan sudah mulai ada goyangan-goyangan apa tuh ancaman-ancaman atau ada usaha-usaha untuk membalikkan itu membelokkan, maka ada alasan hati untuk balik kepada track awalnya, kembali kepada awal. Terus gitu kembali kepada awal, kembali kepada awal. Jadi ketika dipuji dia ini awas hati-hati, hati-hati ini. Dalam hati kita mau warning sendiri nih, hati-hati, jangan awas. Jangan terganggu, jangan ini. Ya. Jadi kalau dipuji terus apa namanya termakan, wah tambah dah melambung udah.
gitu ya. Musibah. Itu musibah di situ tuh. Wah, iyalah. Siapa? Emang kamu yang males. Wah, wis lanjut dah udah gitu. Akhirnya dia sendiri nggak menyadari bahwa dia sedang digunakan, sedang dikuasai hatinya itu oleh setan. Gitu. Dan seterusnya senauzubillah min dzalik. Begitu ya. Jadi niat awal itu penting, tapi akhir perbuatan itu juga penandanya. Ya, gitu. Baik, insya Allah. Sekarang saya Sami-sami, Pak Haji, monggo. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Ini yang panjang itu kayaknya hadis pertama aja nih. Yang berikutnya sih hadisnya nggak panjang-panjang begini amat sih. Baik, ini ada doa Bapak Ibu. Doanya indal karbi. Jadi setiap manusia tidak terlepas dari kesulitan dalam hidup. Kesulitan macam-macam lah. Kesulitan masalah ekonomi, kesulitan keluarga, kesulitan pekerjaan, kesulitan secara fisik, kesulitan dengan keadaan, kesulitan dengan lingkungan, pokoknya macam-macam lah kesulitan. Nah, ini ada doa petunjuk Nabi yang dibaca waktu kita sedang mengalami kesulitan. Gitu ya. Bu Ana, siapa akan membacakan untuk kita, Bu Ana? Silakan dengan Bapak Herman. Monggo. Pak Herman. Oke. Bismillah. Suaranya udah kedengaran belum? Sudah. Jelas, Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arsyil azim la ilaha illallahu rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami kesulitan, beliau mengucapkan tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Agung dan Maha Santun. Tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Rabb yang menguasai arsy yang Maha Agung. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dia Rabb yang menguasai langit, dia Rabb yang menguasai bumi, dan dia Rabb yang menguasai arsy lagi Maha Mulia. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari nomor 6346 dan Muslim 2730. Baik. Alhamdulillah, makasih Pak Jadi baik. Ya. Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami kesulitan, Ya. Nabi menganjurkan membaca ini karena beliau membacanya. Bacanya la ilaha illallahul azimul halim. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Terus dibaca la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wal ar wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia adalah pemilik langit dan pemilik bumi, penguasa langit, penguasa bumi, dan penguasa atau pemilik arsy yang mulia. Jadi ada 3 la ilallah Bapak Ibu. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim.
Aku dan La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kita lagi mengalami kesulitan, boleh dibaca nih. Ada 3 la ilallah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Baik, silakan diamalkan. Ini doa ini dari Nabi, bersumber dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi nomor hadisnya dibacakan sebenarnya. Jadi ingat ada berapa la ilaha illallah tuh? Ada 3 ya? 3. 3. La ilaha illallahu rabb al-azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu muliakan, ikhtisar surah ke-68. Kita sudah masuki surah ke-68, surat Al-Qalam namanya. Nama suratnya Al-Qalam, artinya kalam. Surat ini dinamai dengan Al-Qalam lantaran pada ayat pertama surat ini disebutkan kata Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan dari surat Al-Qalam termasuk sebagai Al-Mufassalat, yaitu surat-surat yang pendek, itu namanya Mufassalat. Dan surah ke-29 dari 29 surat yang dimulai dengan muqatta' yaitu huruf nun. Jadi Bapak Ibu muliakan, di Al-Qur'an ada surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ya ain shad. Kan gitu ya. Shad, qaf. Nah, ini surah yang ke-29 dari urutan-urutan surat yang awalnya huruf-huruf gitu. Ini terakhir nih. 29 karena huruf hijaiyah jumlahnya cuma 9. Persis surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf itu ada 29 surat. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, kan itu. Terus surah yang lebih jauh lagi misalkan apa namanya itu surah Al-Kahf dan seterusnya. Surat Maryam. Nama lain dari surat ini adalah Nun, surat Nun atau surat Nun wal Qalam, ya. Karena dimulai dengan huruf muqatta'ah nun, huruf sendiri, huruf tunggal nun, ya, dan setelahnya dengan kata Al-Qalam. Tempat turun. Surah ini tergolong dalam salah satu surat Makkiyah, berarti turun di Mekah. Dari sisi isi, termasuk sebagai surat Al-Mufassalat yang kurang lebih berukuran setengah hizib Al-Quran. Setengah hizib itu separuh Al-Quran. Setengahnya berarti seperapat, ibu-ibu. Bapak-bapak ibu nih. Ulangi lagi ya. Mufassalat isinya setengah hizib. Berarti seperempat juz. Kalau satu juz itu 20 halaman, berarti mufassalat itu kira-kira 5 halaman ke bawah. 5 halaman. Bukan 5 lembar, tapi 5 halaman. Nah, jadi kalau hizib di surat ini seperempat, karena setengah hizib, sedangkan satu hizib itu 2/4, 2 kali 1/4, berarti dibagi 4 itu. Nah, yang surat Al-Muqatta'ah Al-Mufassalat berarti surah yang mengambil seperempat daripada juz itu dia. Panjangnya sekira-kira gitu tuh. Identitas surat ini memiliki 52 ayat, 301 kata, 1288 huruf. Bapak Ibu, Masya Allah. Lalu susunan mushaf Al-Quran Al-Qalam merupakan ke-68 dalam urutan wahyu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah tuh terus gitu. Nah, yang ke-68 adalah itu tadi. Al-Qalam. Urutan pewahyuan adalah surah kedua
atau kelima di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama Al-Alaq, yang kedua Nun ini atau kelima. Surah Al-Quran merupakan surah ke-29 akhir dari 29 surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah sudah ya. Huruf-huruf yang terpotong-potong. Sabab nuzul. Pada ayat kedua bunyinya ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat karunia Tuhanmu hai engkau Muhammad bukanlah orang gila. Jadi dulu di zaman apa namanya? Jahiliyah ya. Itu orang apa namanya orang-orang jahiliyah Quraisy itu menyebut Nabi sebagai orang gila. Orang yang terkena gangguan setan. Maka dijawab oleh Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat karunia Tuhanmu, hai Muhammad, engkau bukan orang yang gila. Sebagaimana bukan orang-orang kafir. Sebab nuzul ayat 10 sampai 13. Fala tuti'ul lahlafi mahin hamazim masyabin namim manal khair mu'tadin athim utulim ba'da dzalika zanim. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Nuaim di dalam kitab Ad-Dalail wal Wahidi dengan sanad bersumber dari Aisyah bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki akhlak yang lebih mulia daripada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seorang memanggil beliau, baik sahabat, keluarga ataupun penghuni rumahnya, beliau selalu menjawabnya labbaik. Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang terpuji dan yang dilarang di sini akhlak yang buruk-buruk nih. Jangan kau ikuti ya orang yang suka bersumpah, sumpah hina, orang yang mencela orang kesana kemari menimbulkan fitnah, ya terus melarang orang berbuat baik, orang yang berlebih-lebihan dalam berbangga dalam perbuatan jahat. Nah itu dia. Oke. Surat Nun itu ulama ada yang memahaminya pokoknya artinya Nun aja udah. Itu. Kenapa? Karena Allah sendiri Rasulnya juga tidak menjelaskan apa maknanya itu. Awal-awal surat tadi ya. Jadi tidak ada yang lebih aman adalah menyerahkannya sudah. Allah yang Maha tahu. Baik. Tema suratnya apa saja nih? Temanya nih. Temanya, tema suratnya. Ini ayat kedua surat ini menyatakan pembelaan dan pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW dari tuduhan para musuh Islam yang menganggap sang Nabi seorang gila. Ma anta bi rabbika bimajnun tadi katanya. Pada ayat lain disebutkan masalah imhal, hilhum. Imhal itu ketangguhan waktu ya, tangguh waktu. Jadi ditunda kepada orang-orang kafir dan para penjahat yang pada akhirnya berujung pada kerugian mereka sendiri. Tapi hidupnya kok panjang karena ditunda. Sengaja ditunda untuk bertambah banyak dia keburukannya. Kisah para penghuni surga, atau maksudnya bukan surga ya, taman yang berencana akibat perbuatan dosa mereka membuat kerusakan dan lalai mengingat Allah. Lalu di surat ini menjelaskan bahwa Nabi SAW adalah orang yang berbudi pekerti agung. Menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan larangan toleransi dalam kepercayaan, bolehnya toleransi di dalam kemanusiaan. Yang tidak boleh toleransi dalam akidah, dalam ibadah, tidak boleh. Menjelaskan larangan yang orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tercela. Kayak tadi ya, udah. Menjelaskan tentang kecaman Allah terhadap orang-orang yang ingkar dan juga siksaan yang akan mereka terima. Yang ingkar ya terhadap akan ini. Ingkar terhadap ingkar terhadap siksa yang akan mereka terima. Penegasan bahwa Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh manusia. Di penghujung surat ini, surat disebutkan ma'ruf wa iyyakadul ladzina yusliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Tradisi sebagai penghafal sihir dan guna-guna.
Jadi ada nih kata-kata yang digunakan oleh orang-orang yang tidak beriman, itu, atau orang yang beriman tetapi jauh dari Allah, lalu kata-kata ini justru digunakan dimanfaatkan sebagai jampe. Jampe-jampe digunakan untuk mensihir, padahal kan nggak boleh, gitu ya. Itu karena dibisikin oleh setan. Bapak Ibu muliakan, kita sampai di sini pembahasan surah pertemuan perdana, yaitu apa namanya, Kronik Jurnal yang ke-8 ini pada surah Al-Hasyr ayat 1. Lalu kita bicara hadis tadi yang panjang, pembersihan dan pelurusan niat, penting pelurusan niat. Lalu yang ketiga itu adalah doa. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, doanya la ilaha illallahu al-azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tuh. Nah, ayatnya sudah tadi, lalu ikhtisar suratnya adalah kita berbicara tentang surah tadi yang kita bahas adalah surah Al-Qalam. Surah ke-68 yang fungsinya ada, manfaatnya ada, dan seterusnya. Demikian pertemuan kita di hari ini. Bapak Ibu muliakan, masih ada kesempatan jika ada yang ingin tanyakan oleh Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan materi yang kami sampaikan tadi, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Apa Ustaz? Ini Ustaz, kalau kita memuji orang, misalnya dia bacanya bagus atau ilmunya banyak, apakah itu boleh Ustaz? Nanti kita takut dia terjerumus. Baik, memuji itu sesuatu yang dianjurkan. Memuji orang itu dianjurkan. Dan orang senang dengan pujian itu, nggak masalah. Kan gitu. Cuma kita yang memujinya, hati-hati. Jangan juga berlebihan memuji-muji, apalagi memuji yang tidak ada pada dirinya, itu namanya dusta. Itu ya, wah, memang itu luar biasa ini, orangnya rajin banget. Oh, padahal tidur mulu orangnya itu. Wah, itu malah jadi repot ini pujian begini nih. Jadi pujian itu sendiri hakikatnya bagus dan baik, kan gitu, pada porsinya. Karena Allah SWT memuji Nabi SAW, innaka la'ala khuluqin azim. Banyak ayat-ayat yang memuji Nabi SAW, gitu ya. Innaka laminal mursalin, dipuji Nabi itu. Dalam banyak hal juga Nabi disanjung-sanjung oleh sahabat dengan syair-syair yang luar biasa juga. Ya Nabi bisa mengendalikan hatinya, dirinya. Jadi memuji itu bagus, tapi juga harus melihat situasi. Jangan melebihi yang sesungguhnya. Kalau melebihi berarti kita dusta. Gitu ya. Hati-hati juga dalam pujiannya. Itu kira gitu. Oke, syukran. Ji, sama-sama. Baik, adakah yang lain? Silakan Bunda Ana, masih ada yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak sebagai perdana gitu juga. Cukup ya. Kalau dipuji tentang hal-hal yang baik, menjadikan kebaikan di yang lain-lain gitu. Terus kita jawab ini, jangan pernah memuji saya. Kalau memuji saya berarti menjerumuskan saya. Itu kalau dijawab seperti itu gimana Ustaz? Iya, jadi orang mengancam, jangan memuji gitu. Betul. Ada yang begitu orang. Akhirnya orang nggak memuji, ya salah juga dia kerja. Padahal orang kan butuh pujian juga. Cuma orang yang dipuji terus mengendalikan diri. Intinya kan ada maksudnya nggak mau dipuji kan biar nggak terjerumus gitu. Semuanya kan milik Allah. Kita cuma sebagai pelayan. Itu lebih baik itu ketika dipuji, alhamdulillah karena Allah saya seperti itu. Itu lebih bagus daripada jangan muji saya. Lama-lama bilang, oh nggak ada yang muji, akhirnya minder. Jadi pujian itu sesuatu yang bagus. Bapak Ibu yang memuliakan, surat Al-Fatihah itu 4 ayat di depan itu pujian semua isi kepada Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayatnya pujian semua isinya. Gitu. Dan Allah pun memuji apa namanya hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya seperti itu. Ya, memang ini ujian bagi kita. Kalau menerima pujian, jangan sampai lupa diri. Gitu. Kalau menerima pujian, kembalikan kepada Allah. Oh, Alhamdulillah. iya, disanjung-sanjung. Alhamdulillah, semua itu atas karunia Allah kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menjaga amanah ini. Nah, itu bagus jadi pondok. Jangan puji saya. Gitu. Oh, besok kapok nih ngomong. Ya udah. Tidur semua. Nah, ketika kapok bilang udah kagak ada orang yang ini menghargai saya. Nah, kan salah lagi jadinya ya. Pujian itu sesuatu yang alami saja. Alami artinya apa tuh? Orang itu kalau merasa dia mendapati orang itu apa namanya bagus, indah dalam hatinya, itu pasti akan keluar pujian. Iya kan, ibu aja senang dipuji bapak atau sebaliknya juga begitu. Beda. Iya, Nabi selalu memanggil istrinya dengan pujian-pujian keindahan kan gitu ya. Nah, intinya Ada hati kita harus bisa menunjang. dikelola supaya hati kita waktu menerima pujian tidak lupa diri. Itu aja sih, Bu. Iya, Ustaz. Baik, Terima kasih. sami-sami. Baik Ustaz, kita sempurnakan dengan doa Ustaz. Baik, Bapak Ibu mendengarkan, mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Nggih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Sami-sami Bapak Ibu semuanya. Wabarakatuh. Mohon izin. Selamat beristirahat. Terima kasih Ustaz. Amin. Dari Pak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, ya. Alhamdulillah, Pak Wi. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu.